Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi bertemu dengan kami di POKP Podcast atau Podcast Po Kemang Pratama. Hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang keimigrasian dan telah hadir di tempat ini Bapak Sebrianto. Nah, langsung saja mungkin bisa berkenalan singkat. Pak Sebrianto, silakan Pak. Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama Sebrianto, lahir di Tonglo 2 September tahun 1988. Saat ini saya bekerja di kantor imigrasi kelas 1 Depok, di mana jabatan saya sebagai Kepala Seksi Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian. Oh, dari Toraja ya? Ya, betul, dari Toraja. Sulawesi Selatan, itu Tanah Toraja. Tanah Toraja. Baik, sekarang jabatannya di Depok tadi, mohon maaf. Kasih dokumen perjalanan dan izin tinggal keimigrasian. Oh, kasih itu apa? Kepala seksi. Kepala seksi ya di Depok Kepala ya. seksi Di Depok. Nah, sudah berapa lama kerja di imigrasi? Dari tahun berapa? Oke, saya akan cerita sedikit terkait perjalanan saya sebagai mulai dari CPNS sampai dengan jabatan saya sekarang dipercayakan Tuhan. Pada tahun 2009 saya mendaftarkan diri sebagai CPNS di Kementerian Hukum dan HAM, dan pada waktu itu saya masuk di Rutan Cipinang. Di Rutan Cipinang. Kemudian pada tahun 2012 di pertengahan tahun itu saya pindah ke Inspektorat Jenderal, dan pada tahun 2019 pada tahun yang sama di bulan Desember saya pindah ke kantor imigrasi Bekasi. Oh, okay. Nah, di kantor imigrasi Bekasi pada tahun 2016 saya mengikuti pendidikan pejabat imigrasi dan lulus di tahun 2017. Daftarnya saya di tahun 2016, kemudian kami masuk pendidikan itu di Januari dan lulusnya itu di tahun 2017 pada bulan November. Nah, kemudian saya ditempatkan di kantor imigrasi Jakarta Timur, dan pada tahun 2019 saya pindah ke Manado. Ke Manado. Nah, di tahun itu saya 2 tahun di sana di Manado. Kemudian saya dipindahkan ke kantor dipercayakan oleh Tuhan, dapat jabatan atau promosi pada kasih di Depok. Seperti itu Pak Kemala. Oh, iya. Jadi sudah luar biasa ya pengalamannya ya. Ya, sudah 5 kali pindah. Udah 5 kali pindah ya, puji Tuhan. Nah, pembahasan kita pada hari ini Bapak Ibu, kita akan membahas seputar imigrasi ini, tapi lebih khusus untuk paspor ya, untuk paspor. Nah, sebelum masuk ke situ Bang, saya pengen tanya, soalnya beberapa teman saya nggak ngerti sebenarnya apa sih itu imigrasi gitu. Nah. Untuk apa sih arti dari imigrasi? Sebenarnya imigrasi itu adalah perpindahan orang atau warga negara ke negara lain. Ke negara, secara sederhananya. Secara sederhananya seperti itu. Tetapi kalau kita berbicara terkait Direktorat Jenderal Imigrasi, di mana Direktorat Jenderal Imigrasi ini di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM, yang dipercayakan strukturnya atau struktur organisasinya sebagai melaksanakan teknis di bidang keimigrasian seperti itu. Oh, sekarang dibawahi oleh Pak Menteri Hukum dan HAM, Pak Yasona Hamonangan Lawli ya. Betul. Oke, baik. Masuk imigrasi itu bagaimana sih sebenarnya? Apakah gampang atau bagaimana? Sedikit cerita pengalaman terkait saya bisa masuk di imigrasi. Mungkin saya sudah tadi banyak menjelaskan terkait bahwa saya masuk sebelumnya di Rutan Cipinang, kemudian saya tahun 2012 baru saya ke imigrasi. Sebenarnya waktu itu melalui pengumuman dari Kementerian Hukum dan HAM ya. Oh, ada pengumuman. Namun waktu itu untuk keimigrasinya nggak ada. Posisi untuk keimigrasinya saya tidak ada, sehingga saya lebih memilih masuk ke Rutan Cipinang. Dan untuk cara masuknya sendiri sih saya melalui web itu banyak persyaratan yang akan dilampirkan atau disyaratkan oleh Kementerian Hukum dan HAM seperti itu. Pengumuman itu biasanya ada di website atau di sosial media? Seperti itu biasanya di website. Dan ada 2 cara masuk ke Kementerian Hukum dan HAM atau khususnya ke PAS atau ke imigrasi yang saya bilang tadi.
Untuk imigrasi sendiri ada dua, yang mulai dari umum. Umum ini biasanya juga menerima itu dari SMA ataupun sarjana. Kemudian tadi saya ada bilang kedua itu adalah politeknik imigrasi yang sekarang disebut politeknik ya. Itu mulai dari SMA, nanti akan lulusnya itu seperti D4 nanti lulusnya. D4. Seperti itu. Iya. Baik, kita akan masuk sekarang ke paspor ini. Oke. Pertanyaan saya itu sebenarnya yang wajib punya paspor itu siapa saja? Ya, misalnya saya kan jarang ke luar negeri. Apakah saya wajib punya paspor begitu? Sebenarnya tidak wajib warga negara Indonesia untuk memiliki paspor, tidak wajib, tapi hanya kebutuhan saja. Karena paspor ini diperuntukkan sebenarnya untuk melakukan perjalanan yang seperti tadi saya bilang, imigrasi adalah perpindahan dari negara satu ke negara lain, atau warga negara Indonesia akan keluar ke salah satu dokumen persyaratan atau yang paling wajib dimiliki adalah dokumen paspor. Paspor. Nah, di mana dokumen paspor ini dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang mencakup seperti di situ ada foto, nama, kemudian ada tanggal lahir dan tempat lahir, seperti itu. Oke. Soalnya dulu saya pernah buat paspor dan baru sekali saya ke luar negeri. Baru sekali saya ke luar negeri. Di situ saya melihat juga bagaimana butuhnya paspor. Ya nggak bisa ke luar negeri kalau nggak ada paspor gitu. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin misalnya mau buat paspor begitu Pak, belum pernah buat paspor. Nah, kira-kira syaratnya apa saja kalau mau buat paspor? Oke, untuk persyaratan pembuatan paspor sesuai dengan Permenkumham tahun 2014 tentang paspor ya. Itu untuk dewasa dengan melampirkan KTP, kartu keluarga, akta lahir atau ijazah, atau buku nikah atau surat baptis. Dan jangan lupa jika yang bersangkutan sudah memiliki paspor lama itu juga dilampirkan seperti itu. Dan untuk anak wajib melampirkan KTP kedua orang tua, kemudian juga kartu keluarga, akta lahir anak dan surat baptis ya. Dan juga buku nikah orang tua dan paspor lama jika anak tersebut sudah memiliki paspor sebelumnya. Seperti itu. Kalau anak sudah bisa sejak lahir sudah bisa buat paspor sejak lahir sudah bisa, tergantung yang bersangkutan butuh atau tidak seperti itu. Iya. Jangan juga karena nggak pernah ke luar negeri terus buat paspor kan nggak ada guna istilahnya. Ya sebenarnya terserah ke si yang pengguna membuat. itu sendiri, silakan mau digunakan atau tidak silakan, karena yang bersangkutan sendiri apa sih kegunaan paspor sendiri kan pasti sudah tahu, dan ya terserah kepada si pemohon ataupun si pembuat paspor itu sendiri. Tapi yang jelaskan kalau buat paspor itu datang ke kantor imigrasi nanti akan diwawancarai juga kan? Pasti seperti itu. Ada teknis atau mekanisme yang harus dipenuhi ya, atau wawancara-wawancara yang harus dijawab oleh si pemohon itu sendiri. Seperti itu. Baik. Nah, mungkin ada Bapak Ibu juga yang ingin membuat paspor di sini. Terus kan ada beberapa jenis paspor itu. Oke. Apa saja jenis itu? Sebenarnya ada 3 jenis paspor, yaitu paspor diplomatik, kemudian ada paspor dinas dan paspor biasa. Nah, paspor diplomatik atau dinas itu dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri. Nah, sedangkan untuk yang dikeluarkan imigrasi hanya paspor biasa. Dan paspor biasa ada 2 jenis juga, yaitu paspor non elektronik dan paspor elektronik seperti itu. Itu yang paling umum ya yang digunakan oleh masyarakat. Nah, bedanya apa itu paspor yang non elektronik dengan yang elektronik? Untuk paspor non elektronik, di mana di paspor elektronik non elektronik ini hanya mencantumkan foto, kemudian juga ada nama, kemudian ada tempat lahir dan tanggal lahir, dan ada seperti paspor yang dikeluarkan oleh IKAO sendiri. Kemudian untuk paspor elektronik itu memiliki chip. Ada chipsnya. Nah, chip ini isinya itu mengandung atau terdapat biodata kita di dalamnya. Ada data di situ. Ada data seperti itu. Sebenarnya sih tidak terlalu berbeda ya perbandingannya secara fisik, kita lihat sama bukunya. Namun hanya perbedaannya adalah chip ini yang mengandung data-data kita. Dan paspor itu juga sebenarnya di halaman depannya terdapat juga data yang ada di dalam chip itu sendiri. Hampir sama, hampir mirip, cuman ada tambahan mirip chip. Sekali, perbedaannya hanya memiliki chip saja. Jadi keuntungannya apa sih sebenarnya itu? Keuntungannya untuk saat ini
Kalau kita bilang sih belum terlalu ini, tapi hanya beberapa negara yang saya tahu itu adalah Jepang. Itu kita mendapatkan free visa selama 14 hari kalau tidak salah. Nah itu kita tetap harus datang juga ke kedutaan di mana kedutaan Jepang berada. Nah, itu melaporkan diri untuk mendapatkan visa tersebut untuk melakukan perjalanan ke negara Jepang seperti itu. Oh, ya mungkin ke depan akan berkembang lah ya e-passport Mudah-mudahan ini. Pak, ini Ya, semua ya. terserah ke pemerintah pastinya. Nah, yang jelas biayanya berbeda ini. Oh pasti. Berapa biayanya? Oke, untuk biaya paspor biasa non elektronik dan elektronik tadi itu, kalau untuk paspor biasa non elektronik itu harganya 350 dan elektronik itu 650. Itu diatur di dalam peraturan pemerintah ya. Tentang PNBP pada nomor 28 tahun 2019. Oke. Nah, itu pembayarannya biasa lewat apa? Bank atau Oke, untuk pembayaran paspor sendiri setelah melakukan permohonan pada Kadin dimanapun itu, misalkan Kadin Depok atau Kadin Bekasi dan lain-lainnya, itu bisa dilakukan di pos ataupun di Indomaret ataupun melalui via transfer bank apa saja sekarang sudah bisa semua. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang yang sudah punya paspor ini, Pak. Misalnya saya sudah punya paspor. Nah, kapan saya harus ganti paspor? Ya, untuk penggantian paspor itu minimal itu masa berlaku paspor kalau sesuai dengan peraturan atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 itu yang dimana dijelaskan di peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 itu sudah jelas bahwa paspor yang dikatakan sah itu minimal berlakunya adalah 6 bulan. Jadi kalau selebihnya 6 bulan itu sudah harus diganti ya, bukan? Harus diganti. Itu undang-undang peraturan pemerintah yang menjelaskan bahwa itu harus diganti sebelum masa berlakunya habis. 6 bulan. 6 bulan maksimal itu harus diganti. Tapi masa berlakunya sendiri sebenarnya 5 tahun ya. 5 tahun Oh, 5 untuk tahun. paspor sebenarnya. Oh, jadi sebelum 6 bulan habis di tanggal itu jadi kita harus lihat ya tanggalnya. Betul, itu ya. harus lihat ya. Nah, kalau misalnya kelewat nih, sudah habis masa aktif, emang ada sanksi atau bagaimana itu kalau misalnya? Sebenarnya sanksinya itu kewajiban kita untuk mengganti paspor bagi si pemohonnya sendiri sebenarnya, karena risikonya itu kita diatur di ICAO itu sendiri yang saya sebutkan tadi itu adalah ada ICAO itu mengatur terkait security paspor dan lain-lain atau kegunaan dari paspor dan ada masa berlaku paspornya. Nah itu sebenarnya takutnya negara yang kita akan datangin ataupun tuju itu tidak akan menerima kita, dan memang di kaminya sendiri tidak akan membiarkan orang yang paspornya kurang dari 6 bulan itu untuk keluar melakukan perjalanan ke luar negeri seperti itu. Oh iya, jadi Bapak Ibu tolong lihat paspornya masing-masing ya. Jadi sebelum 6 bulan berakhir itu sudah harus diganti. Ya, sudah harus diganti. Nah, pertanyaan saya itu misalnya gini, Pak. Saya ini KTP misalnya dari Nias. Nah, boleh nggak saya buat paspor di Bekasi, sedangkan KTP saya di Nias? Atau misalnya KTP saya Bekasi, saya mau buat paspor di Depok. Nah, itu bisa nggak? Semuanya bisa, Pak. Oh, Bapak bisa. mau bikin paspor misalkan KTP-nya tadi Bapak bilang di Nias, mau bikin juga di Bekasi, di Depok ataupun di tempat yang lain seperti Karawang ataupun di Kalimantan, itu semua bisa, Pak. Karena Direktorat Jenderal Imigrasi itu pembuatan paspor semuanya udah tersistem. Jadi ya di mana saja boleh buat paspor seperti itu. Oh, jadi bisa ya di daerah Bisa, manapun ya. Oh, jadi oke, baik. Nanti Bapak Ibu juga bisa menanyakan langsung kepada kami ya. Nanti juga kami akan cantumkan boleh ya nomor HP Pak Sebrianto. Bisa ada di sini, ada di bawah nomor HP-nya bisa, atau melalui chat YouTube ini juga bisa ketik di situ apa yang menjadi pertanyaannya, nanti kami akan jawab. Kami akan usahakan jawab ya, supaya kami bisa khususnya dari keimigrasian Pak Sebrianto ini bisa mengedukasi masyarakat. Nah, mungkin saya ingin menanyakan yang up to date sekarang ini ya Pak ya, mengenai bagaimana cara memperoleh layanan paspor ini. Untuk memperoleh layanan paspor pada tanggal 27 Januari itu 2022
Direktur Jenderal Imigrasi merilis salah satu aplikasi, Oke. yaitu aplikasi M-Paspor. M-Paspor. M-Paspor itu bisa di-download dari Play Store ataupun dari iOS juga sudah bisa. Silakan mendownload aja, nanti melakukan permohonan melalui M-Paspor tersebut. Mekanismenya nanti Bapak Ibu ataupun pemohon paspor bisa memilih di mana saja yang bersangkutan akan membuat paspor, dan tanggalnya juga bisa dipilih seperti itu. Dengan menyiapkan seperti yang saya bilang tadi, KTP, KK, kemudian akte lahir atau ijazah, buku nikah ataupun surat baptis, dan juga melampirkan paspor lama jika yang bersangkutan sudah punya paspor lama seperti itu. Oh, jadi Bapak Ibu bisa download aplikasi itu ya, M-Paspor. M-Paspor. Pasti ada keunggulannya itu ya. Apa kira-kira keunggulannya? Keunggulannya itu si masyarakat sendiri yang akan melakukan upload data, baik itu KTP, baik itu KK dan terlahir tadi, dan juga ijazah. Jadi teman-teman bisa akses dari rumah nih untuk mengupload data itu sendiri. Nanti pada saat sudah mendapatkan kuota atau layanan paspor itu sendiri, nanti tinggal melakukan pembayaran. Kemudian setelah melakukan pembayaran, silakan datang ke kantor imigrasi yang dituju, seperti itu, Pak. Harusnya ini lebih bagus dong, jadi nggak antri lama misalnya kan di kantor imigrasi. Ya, sebenarnya masalah antri itu Pak, karena di M-Paspor sendiri hanya diatur pagi dan siang. Oh, pagi ada jam-jamnya? Ada jamnya, bukan ada jamnya Pak, hanya diatur sebatas pagi dan siang. Oh, hanya seperti pagi dan itu. siang. Pagi dan siang, tergantung si pemohonnya mau datang siang ataupun datang di sore hari seperti itu. Dan batas waktu kita untuk melayani pemohon itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Sampai di hari kerja ya. Ini sudah berlaku di seluruh Indonesia ya? Sudah berlaku di seluruh M-Paspor. Indonesia. Ya, Bapak Ibu, ini sudah sangat memudahkan sekarang ya. Betul. Bisa download aplikasi M-Paspor. Nah, apakah bisa langsung datang juga? Untuk saat ini terus terang aja, aplikasi yang saya sebutkan tadi masih dalam tahap perbaikan. Oke. Untuk saat ini ya. Namun kedepannya pasti tidak akan ada lagi untuk yang datang ke kantor. Tapi ke depannya. Tapi tetap untuk yang bisa datang ke kantor, ada berapa juga pemohon yang boleh datang ke kantor, seperti itu prioritas. Prioritas ini ada ibu hamil, kemudian juga ada bayi, kemudian juga ada disabilitas, itu boleh datang, dan lansia itu boleh datang langsung ke kantor. Lansia itu minimal umur itu 60 tahun. Nah, untuk anak-anak atau bayi itu di bawah 6 tahun seperti itu. Bisa dikatakan seperti itu. Sabtu sama Minggu libur ya? Sabtu sama libur. Satu lagi tadi VIP. Oh, ada VIP kita ada juga. layanan percepatan juga di imigrasi. Itu hanya 1 hari jadi. Namun ada biaya tambahan. Itu diatur dalam PMK dari keuangan sendiri. Itu seharga 1 juta seperti itu. Oh, 1 hari. Itu yang 1 juta. Oh, tambahannya 1 juta. Tambahan biayanya 1 juta. Misalkan paspor biasa non elektronik menjadi 1.350.000. Oh, kalau sama elektronik berarti 1.650.000 ya? Betul. Oke, ya. Dan itu 1 hari jadi. Oke. Jadi datang pagi, sorenya paspornya sudah jadi. Oh iya, siap. Udah sangat mudah sekarang ya. Betul. Nah, apakah antrean ini terus dibuka? Kita setiap hari membuka antrian prioritas ya. Untuk khususnya di Kandim Depok, saat ini kita tentukan 10 kuota yang hanya berjumlah 10 permohonan saja untuk prioritas. Untuk VIP, untuk percepatan tadi yang saya sempat bilang tadi itu hanya 15. Kemudian ada juga tadi saya lupa, paspor hilang dan rusak itu harus datang langsung ke kantor imigrasi juga. Kalau paspor hilang. Ya betul. Karena ada proses BAP yang harus dilakukan dulu, seperti kenapa paspornya hilang dan lain-lainnya seperti itu. Iya. Saya juga dulu paspor saya waktu banjir di Kemang Pratama kan rusak itu. Betul. Dan ada biayanya juga. Iya. Biaya dandanya. Namun tahun 2020 ada juga peraturan PMK ya, kalau nggak salah, saya agak lupa juga. Namun bila mana itu paspor itu rusak atau hilang karena keadaan kahar, itu diberikan Rp0 untuk dendanya. Seperti itu. Jadi tidak dikenakan biaya denda. Kalau misalkan itu kahar itu bencana alam ya Pak ya. Seperti itu. Oke. Nah sekarang kan kita nggak tahu nih pandemi ini kan, kadang-kadang PPKM diberlakukan, kadang-kadang nggak berlaku. Nah bagaimana imigrasi? Ya contohnya di imigrasi Depok lah, bagi masyarakat bagaimana
dalam pelayanan masyarakat di tengah-tengah PPKM misalnya? Apakah tetap ada pelayanan? Oke. Untuk pelayanan paspor di Kanwil Depok selama PPKM itu tetap ada. Tetap ada Tetap ya. ada, namun kita tetap menjaga atau menerapkan protokol kesehatan, Kesehatan ya, COVID-19, ya. yaitu mulai dari di depan itu scan peduli lindungi, kemudian menjaga jarak, kemudian tetap juga memakai masker dan face shield dan lain-lainnya. Oke. Oh iya tetap ya. Nah, misalnya nih, apakah pembayaran yang dilakukan itu dapat dikembalikan apabila permohonan paspor tersebut ditolak atau pemohon tidak datang? Nah, kan biasanya kan bayar dulu kan, betul. baru diproses. Betul. Nah, itu. Jadi sebenarnya itu program itu yang dibayar dulu itu Pak hanya paspor. Oh, hanya Jadi e-paspor. kalau untuk walk-in tadi tetap pembayaran itu dilakukan setelah wawancara dan Oh foto gitu. biometrik. Kalau di aplikasi bayar dulu ya. Aplikasi itu wajib dibayar dulu. Nah, sebenarnya bagaimana? tidak dapat dikembalikan sebenarnya karena Oh, itu nggak bisa sudah lagi? masuk, ke negara. Nah, ada notifikasi nanti keluar di aplikasi tersebut. Ada 9 hal kalau tidak salah. Nah, paling terakhir itu adalah apabila yang bersangkutan tidak datang ataupun paspornya ditolak karena lain hal, Iya. itu PMP tidak dapat dikembalikan. Oh ya resiko Jadi sendiri ya. sebelum melakukan permohonan, silakan Bapak Ibu lebih saksama lagi untuk membaca. Iya. Jangan bosan-bosan membaca setiap notifikasi yang keluar dari setiap aplikasi tersebut. Itu. Karena ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, di aplikasi sendiri ini, M-Paspor sendiri ini hanya melayani penggantian paspor dan paspor baru. Seperti itu. Oke. Jadi pastikan ya Bapak Ibu yang daftar lewat aplikasi itu benar-benar bisa ya. Itu kita bisa pilih hari sendiri, bisa pilih tanggalnya. Betul. Bisa, sepanjang itu hari kerja. Namun kita harus perhatikan juga bila mana misalkan kita mau di hari besoknya, ternyata itu full, mungkin kita akan dialihkan ke hari yang selanjutnya seperti itu. Iya, lebih Karena fleksibel. ada pembatasan juga kuota dari setiap kantor imigrasi. Oh, berapa? Kalau di Depok berapa kuotanya? Saat ini kami membuka untuk M-Paspor itu hanya 35 saja. Oh, 35. Ya, kebetulan karena kita ada di WLP juga, unit layanan paspor di mall ya, yang di luar kantor itu sebanyak 20. Seperti itu. Oke. Nah, apabila pemohon tidak dapat hadir sesuai jadwal yang telah dipilih tadi, apakah bisa melakukan penjadwalan ulang lagi, misalnya minggu depannya gitu? Oh, bisa. Bisa juga. Melalui aplikasi bisa dilakukan penjadwalan. Bisa ya. Karena mungkin kan ada orang yang sudah menentukan tanggal. Misalkan besok tanggal berapa nih besok tanggal 20 katakan dia harus datang. Ya. Padahal di hari itu ada kegiatan yang mendesak yang tidak bisa ditinggalkan. Seperti rapat dan lain itu bisa di reschedule. Oh, bisa. Tergantung yang bersangkutan mendapatkan hari atau tanggal yang jelas tadi kuotanya jangan penuh ya, harus kosong ya. Baru bisa memilih tanggal seperti itu. Reschedule hanya dilakukan sekali saja. Oh, Melalui aplikasi M-Paspor. Seperti itu. Oke. Jadi ini sangat mengedukasi sekali bagi kami ya Pak. Ya. Nah, kalau misalnya masyarakat sekarang ingin mengetahui lebih banyak tentang edukasi tentang imigrasian ini, biasanya infonya kita dapat di mana itu? Ada websitenya atau? Ya, di setiap kantor imigrasi khususnya di Depok kita ada memiliki website ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses juga melalui website kita di Depok. Kemudian juga ada kita juga CS-nya juga kita ada, customer service-nya juga ada. Kemudian IG-nya dan Facebook-nya juga ada. Ada ya. Jadi silakan saja mengakses itu. Oke. Ya, Bapak Ibu yang misalnya tinggal di Bekasi mau bikin paspor di Depok boleh. Bisa juga langsung menghubungi Pak Sebrianto jika ada pertanyaan-pertanyaan yang masih bingung bisa ditanyakan langsung ke Bapak Sebrianto dan terima kasih banyak. Baik. Pak Sebrianto. Ada Mungkin lagi yang tambahan ditambahkan? satu, Ya silakan. Terkait pelayanan kami, Ya, ini silakan. Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan pelayanan namanya isi paspor. Ini buat komunitas ataupun travel ataupun instansi pemerintah ataupun juga seperti misalkan ini gereja, Pak, silakan saja dengan catatan harus mengajukan permohonan ke kantor imigrasi dulu dan juga harus mengumpulkan misalkan 20 orang ataupun 30 dan 50 ke atas seperti. Jadi intinya itu buat paspor Nanti kami rame-rame. akan menjambangi rame-rame. Nanti kami akan datang untuk membuat paspor, melakukan wawancara dan foto biometrik di misalkan ini di Kemang Pratama, kami akan datang di Kemang Pratama. Oh, jadi misalnya udah terkumpul 20 orang
Yang 20 orang ini nggak ke kantor Depok, tapi Nggak ke kantor Depok, dari kantor ke sini. Kami akan datang untuk melayani Bapak di sini. Oh, tapi ada minimalnya ya? Minimal berapa orang? Ya, minimal itu 20 orang dari kantor imigrasi Depok seperti itu. Dan minimal yang kantor yang lain nanti ditentukan oleh kebijakan daripada kepala kantor itu sendiri seperti itu. Oke, itu prosesnya biasa berapa lama sih Bang? Kalau sudah buat paspor nih, sudah mengajukan, sudah diwawancarai, itu berapa lama jadi paspornya? Untuk setelah melakukan pembayaran itu untuk paspor yang datang ya, Iya, kita bicara paspor iya, yang datang. Setelah melakukan pembayaran itu 4 hari. 4 hari. 3 hari. 3 hari Dan ya. untuk paspor itu minimal itu 3 hari juga sudah bisa jadi paspor. 3 hari. Betul. Sama dengan Sama dua-duanya. Cuma kan kalau paspor orang biasanya kan bayar. Kemudian misalkan hari besoknya lagi datang. Itu tidak lagi berbicara terkait setelah pembayaran. Tetapi kalau untuk walk in itu setelah dia melakukan pembayaran 3 hari paspor bisa jadi seperti itu. E-paspor juga sama ya? E-paspor durasinya. Durasinya Ya, 4 hari ya. 4 hari. Biasanya dari kantor imigrasi sendiri ada mereka menghubungi atau 4 hari Ya, langsung betul. saja? Di Kanwil Depok sendiri ada notifikasi bila mana paspornya sudah Selesai, sudah jadi. Nanti kami akan melakukan WhatsApp atau mengirim gambar singkat SMS singkat ya ke si pemohon sendiri. Kasih Seperti itu. pemohon. Oke. Jadi sekarang sudah sangat mudah ya. Berbeda dengan dulu saya buat paspor belum berbasis aplikasi seperti ini. Ya. Nah, sekarang sudah sangat mudah. Bapak Ibu bisa sekali lagi bisa lihat paspornya, kapan habis paspornya sudah bisa buat. Nah, kalau Bapak Ibu mau di Depok bisa bertemu dengan Bapak Sebrianto di sana. Saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Sebrianto sudah memberikan waktunya bagi kami untuk mengedukasi kami mengenai keimigrasian ini, dan kami berharap program ini juga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dimanapun berada, maupun secara khusus bagi jemaat PO Kemang Pratama. Kiranya ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kota Depok merupakan kota penyangga ibu kota DKI Jakarta. Pertumbuhan ekonomi Kota Depok terus meningkat. Ini ditunjukkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok dari tahun 2008 hingga 2020. Secara keseluruhan, Kota Depok mengalami perubahan yang baik dengan pesatnya perkembangan teknologi yang makin cepat. Untuk melayani kepentingan masyarakat dan warga negara asing di wilayah Depok dan sekitarnya. Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Depok hadir sebagai salah satu sentral masyarakat di bidang keimigrasian. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, pengertian keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Kantor Imigrasi Depok berdiri di atas tanah dengan luas 2.790 meter persegi. Dan sejak tanggal 12 Maret 2008, kami berkomitmen memberikan yang terbaik kepada masyarakat dengan pelayanan yang ramah, bekerja dengan dedikasi yang tinggi. Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Depok membawahi 11 wilayah kerja. Kami juga memiliki fasilitas yang mendukung sarana publik. Dengan sarana dan prasarana yang kami miliki,
kami selalu memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing dengan pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Depok melayani warga negara Indonesia dan warga negara asing. Pendaftaran paspor online, permohonan paspor baru, penggantian paspor baru habis berlaku, penggantian paspor hilang, dan penggantian paspor rusak. Izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Seiring dengan perkembangan teknologi, pendaftaran pembuatan paspor dapat dilakukan secara online agar terciptanya kecepatan dan ketepatan. Kantor Imigrasi Depok membuat aturan yang berlaku dengan tidak mempersulit birokrasi tanpa mengurangi ketegasan dan penegakan hukum keamanan negara Indonesia. Dalam memaksimalkan pelayanan, kami selalu berbenah dan selalu ingin menjadi yang terbaik. Untuk menunjang kinerja Kantor Imigrasi Kelas 2 Depok, kami juga memiliki tim yang mampu bekerja sama dalam mengurus bagian kepegawaian serta menyusun program rencana anggaran, mengelola keuangan, dan melakukan pengendalian internal. Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Depok siap menjadi satker zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dengan melakukan inovasi layanan publik seperti ide piawai IKM atau penilaian pegawai berbasis IKM, ide berita atau BAP 1 hari langsung foto dan wawancara, ide warkop atau WhatsApp alur kerja pemohon paspor. Terima kasih dan dukung terus kami menjadi satker zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Salam pembaharuan, kami pasti. Siapapun Anda, Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Depok selalu siap melayani dan memberikan pelayanan yang terbaik. Dengan menjunjung tinggi budaya kerja Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan imigrasi yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Salam pembaruan, kami pasti.